Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esti. Saya bersama teman-teman saya yaitu ada Anissa, Bella, dan Citra. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang berjudul Konsolidasi Perubahan Kepemilikan Lanjutan dan Perubahan Kepemilikan Transaksi Saham Perusahaan Anak. Pengertian dan pengaruh adanya perubahan hak kepemilikan penggabungan usaha merupakan usaha menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain dalam satu kesatuan ekonomi. Faktor-faktor yang harus diperhitungkan di dalam memilih dasar yang akan dipakai untuk menentukan besar kontribusi dari masing-masing perusahaan yang mengadakan penggabungan usaha adalah A. Penggabungan perusahaan dengan mengeluarkan satu jenis modal saham. Yang kedua, penggabungan perusahaan dengan mengeluarkan dua atau lebih jenis modal saham. Hal yang menyebabkan perubahan hak kepemilikan dan pengaruhnya terhadap neraca konsolidasi. Yang pertama, pembelian saham-saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali, akan tetapi hak kontrol diperoleh sejak saat pembelian saham tahap pertama. Yang kedua, pembelian saham-saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali dan hak kontrol diperoleh baru setelah beberapa tahap pembelian saham. Yang ketiga, pembelian dan penjualan kembali sebagian dari saham perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan induk. Yang keempat, emisi saham dan menarikan kembali saham-saham perusahaan anak yang mempengaruhi hak kepemilikan perusahaan induk. Yang kelima, transaksi saham yang ditarik dari peredaran pada perusahaan anak. Sebagai contoh, asumsikan bahwa Peter Corporation membeli 90% kepemilikan dalam sisi company pada tanggal 1 April 2006 seharga $213.750. Pendapatan dividen dan ekuitas pemegang saham sisi untuk tahun 2006 adalah 1 ekor. Teman-teman bisa lihat dari tabel pada slide. Dari tabel berikut dapat disimpulkan bahwa pendapatan sisi dari tanggal 1 Januari 2006 hingga 1 April 2006 adalah $12.500. Penjualan sebesar $25.000, beban sebesar $12.500, dan ekuitas sisi tanggal 1 April adalah $237.500. Karena itu nilai buku yang diperoleh Peter sama dengan harga beli saham sisi sebesar $213.750 didapat dari $237.500 dikali 90% kepemilikan. Untuk mencatat pendapatan dari investasinya dalam sisi pada akhir tahun, Peter mencatat jurnal berikut ini. Investasi dalam sisi pada debit sebesar $37.750, pendapatan dari sisi pada kredit sebesar $33.750. Untuk mencatat pendapatan dari 3 kuartal terakhir tahun 2006 didapat dari $37.500 dikali 90% kepemilikan. Berapa sisi akan dicantumkan dalam kertas kerja melalui ayat jurnal kertas kerja. Kemudian kita akan mengurangkannya ketika menghitung angka konsolidasi. Mari kita silakan hak minoritas kertas kerja konsolidasi untuk periode okupansi selanjutnya. Tidak terpengaruh oleh akuisisi transaksional. Hak minoritas sisi sebesar 10% dimiliki oleh pihak luar. Konsolidasi selama setahun sehingga perhitungan hak minoritas pada 10% sisi pada awal tahun ditambah 10% pada sisi untuk tahun tersebut yang menunjukkan kepentingan kepemilikan dari transaksi saham perusahaan anak. Penerbitan saham perusahaan anak merupakan suatu sarana untuk memperluas operasi perusahaan anak melalui pembiayaan eksternal. Pembangunan tersebut dengan menjual saham tambahan perusahaan anak kepada perusahaan induk. Operasi perusahaan anak juga mungkin diperluas melalui penerbitan saham perusahaan anak kepada publik. Dalam kasus tersebut, perusahaan anak yang dimiliki sebagian pemegang saham minoritas dapat menggunakan hak istimewanya untuk memperoleh saham tambahan yang diterbitkan secara proporsional dengan kepemilikannya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.